ya. Ada beberapa teman. Nah, itu kadang-kadang kita memang harus apa namanya menggunakan sinyal yang kuat untuk membuka LMS ya. Kemungkinan beberapa teman kemarin ada yang apa namanya tidak save, nggak bisa nge-save atau menyimpan, ada yang berhasil. Nah, itu ada kemungkinan juga masalah sinyal, kendala sinyal. Jadi teman-teman mohon untuk istilahnya mencoba secara berkala, baik itu di mungkin pagi atau siang atau sore ya, dicoba untuk apa namanya kembali sampai nanti bisa gitu ya. Baik teman-teman semuanya, kami harapkan juga teman-teman yang lain mungkin yang kenal juga sama peserta yang lain ya bisa eh, jawil ya. Oh, kelasnya hari ini sudah mulai untuk 9 tatap muka kita yang kedua. Eh, Semoga teman-teman semakin apa namanya menguasai dan mengerti apa itu AI yang dimana pembahasan pada modul pertama kemarin juga sudah dipaparkan dan ada beberapa teman yang istilahnya menanyakan tentang apa itu AI, kemudian eh, cara kerja AI itu bagaimana, ternyata banyak melibatkan data-data yang istilahnya berkualitas sehingga ketika apa namanya bertanya kepada AI kemudian hasil dari eh, kita tanyakan ke AI juga hasilnya juga eh, bagus yang berkualitas. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita eh, mendengarkan paparan modul kedua, kita akan mungkin foto bersama dulu. Jadi kami mohon teman-teman semuanya untuk on kamera supaya Kak Raya ya untuk operator bisa mengambil foto. Kami silahkan Kak Raya. Oke, ayo teman-teman on cam terlebih dahulu biar kita bisa ambil foto bersama. Aku tunggu sampai 13.45 ya teman-teman untuk on camnya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Aku foto, teman-teman bisa gaya. Aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, foto sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa dilanjutkan lagi oleh Pak Kuku. Oke, baik Kak Raya, terima kasih atas pengambilan foto untuk dokumentasi. Baik teman-teman semuanya, nanti mohon izin untuk share modul 2 yang bersama pelajari modul 2. Nah, ini sudah teman-teman bisa melihat semua ya tampilan dari modul 2 ini. Aku mampu AI, merupakan pelatihan eh, khusus ya yang pelatihan inklusif. Nah, kita akan pelajari modul 2 kegunaan daripada AI. Jadi tujuan pembelajaran kita pada
Siang hari ini, eh, pertama kita mengenal jenis-jenis software ataupun aplikasi yang berbasis AI yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita mengetahui peran AI di dalam aplikasi-aplikasi tersebut ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana AI bisa membantu produktivitas dan aksesibilitas. Tentunya teman-teman sudah mengakses modul nol ya, di mana di sana sudah ada eh, cara-cara ataupun eh, aplikasi ya, aplikasi yang digunakan, contoh-contoh aplikasi yang digunakan untuk yang berbasis AI ya. Di antaranya ada ChatGPT, kemudian Gemini, kemudian ada Grammarly, ya. Kemudian ada mungkin Google Map, juga teman-teman sudah mengenal semuanya, eh, dan eh, lain-lain ya di sana. Nanti teman-teman bisa ngecek lagi di sana. Nah, AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bertanya-tanya, AI kok masa di dalam kehidupan sehari-hari ada IA? Di mana itu AI gitu ya? Kadang-kadang kita bertanya-tanya. Nah, AI dalam kehidupan sehari. Kecerdasan buatan atau AI ternyata telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dalam kehidupan sehari-hari dan telah banyak membantu memberikan kemudahan dengan cara yang tidak terbayangkan, teman-teman. Jadi ternyata AI itu sudah ada di sekitar kita. Bahkan kita sudah menggunakannya ya, aplikasi-aplikasi di smartphone kita, di antaranya yang kemarin sudah kita bahas itu ada aplikasi tentang Google Weather, kemudian ada YouTube, kemudian ada Spotify dan Netflix dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, kita akan pelajari eh, satu persatu ini kategori E dalam kehidupan sehari-hari. Ada penggolongan eh, sebagai industri kreatif atau hiburan. Kemudian ada yang EE yang digunakan untuk penerjemahan. Kemudian ada yang digunakan untuk navigasi atau penunjuk arah. Kemudian ada asisten virtual, kemudian ada pelayan, kemudian ada keamanan. Nah, ini kita akan satu persatu kita bahas untuk kategori AI dalam kehidupan sehari-hari di antaranya adalah industri kreatif. Nah, di industri kreatif sendiri ini ada dua bagian ya di dunia hiburan itu eh, AI yang merekomendasikan ya merekomendasikan. Kemudian ada pembuat konten baru yang berbasis AI ya. Nah, ini juga membantu manusia di dalam menemukan atau membantu menyelesaikan permasalahan atau pekerjaan yang dihadapi oleh manusia. Nah, rekomendasi eh, sistem rekomendasi berbasis AI ya. Jadi hampir semua platform hiburan seperti YouTube, ya, Netflix, kemudian Spotify, ya, menggunakan AI untuk menganalisis preferensi pengguna. Preferensi ini didapatkan dari riwayat ketika kita nonton ya, perilaku dari eh, kita ketika kita ngeklik ya, untuk memberikan rekomendasi film, acara TV, musik, dan konten lainnya yang dipersonalisasikan. Sistem ini mengumpulkan data pengguna, menganalisis profil dan riwayat interaksi eh, dari mereka, serta mengidentifikasi pola perilaku melalui algoritma, machine learning, sistem belajar dari data historis, dan membuat novel prediksi preferensi pengguna. Rekomendasi yang dihasilkan terus diperbarui dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik dan dari interaksi penggunanya. Jadi di sini sudah ditampilkan ada tiga aplikasi ataupun aplikasi yang berbasis AI. Nah, contohnya di sini ada Spotify. Ini rekomendasi lagu. Jadi yang suka musik, teman-teman yang suka musik
bisa at- apa namanya memutar musik bergenre rock, kemudian ada musik country, kemudian ada pop dan lain sebagainya itu bisa eh, dicari di sana. Jadi ketika teman-teman memilih satu genre musik yang disukai, ketika hari ini ngeklik misalnya ya eh, lagu rock ataupun pop. Nah, kemudian kita selesai. Kemudian besok kita buka lagi aplikasi Spotify kita. Kemudian secara otomatis Spotify akan menampilkan referensi rekomendasi lagu-lagu yang diberikan kepada kita. Jadi tidak harus kita cari, ternyata di situ sudah ada apa list lagu-lagu yang kita sukai. Demikian juga Netflix, jadi rekomendasi film dan acara TV. Ketika kita suka film-film tertentu, horor, kemudian film-film yang apa namanya animasi dan sebagainya, itu bisa juga ketika kita eh, apa namanya nonton film, kemudian di kemudian hari kita buka lagi ada rekomendasi sederet rekomendasi yang eh, disodorkan kepada kita untuk kita tonton. Kemudian juga ada YouTube. Nah, YouTube itu juga rekomendasi tentang konten seperti ada podcast. Sebagai contoh ada podcastnya ada di Kompuser, kemudian ada Denis Margo dan teman-teman yang lain ya. Ataupun eh, apa namanya berita-berita yang lucu ya, konten-konten yang lucu itu juga teman-teman ketika klik YouTube kemudian kita melihat sering lihat ya gitu secara apa namanya langsung itu YouTube juga mempelajari apa yang kita lakukan termasuk klik like share kemudian komen. Nah itu juga dipakai oleh YouTube untuk belajar dan mengenali kesukaan kita. Nah, sehingga di kemudian hari ketika kita buka YouTube ada referensi atau rekomendasi konten-konten yang kita sukai. Nah, bagaimana bisa eh, memberikan rekomendasi? Di sini sudah ada lingkaran ya. Di sini sudah ada lingkaran di mana di sini ada data pengguna, kemudian ada machine learning, di sini juga AI itu, kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi. Jadi ambil contoh kita aplikasi YouTube ya, aplikasi YouTube ya. Misalnya di sana kita seperti yang saya sampaikan tadi ada riwayat pencarian, kemudian daftar putar. Jadi interaksi suka dan tidak suka, kemudian komen itu dipakai oleh AI ya dalam hal ini machine learning membuat algoritma dan prediksi berdasarkan data pengguna ya. Kemudian dari pembelajaran tersebut menghasilkan rekomendasi tipe konten sesuai dengan data penggunanya. Rekomendasi. Nah, data tersebut, tadi pembelajaran tersebut digunakan sebagai umpan balik untuk disajikan kepada kita konten-konten yang sesuai apa konten-konten yang kita sukai. Sehingga ketika kita membuka YouTube yang tampil di sana secara otomatis konten-konten yang pernah dengan apa yang sudah kita buka ataupun kita pelajari, yang kita lihat. Ya, misalnya tadi ada konten yang apa namanya berita-berita lucu. Ya, ketika kita buka HP kita ataupun YouTube kita, tampil sederet di sana ada berita-berita yang lucu gitu ya. Kemudian seperti juga ini ya, apa konten berbasis AI ya dalam kehidupan sehari ini di dunia hiburan. Di sini pembuatan konten baru berbasis AI ya, ya juga digunakan untuk pembuatan konten. Hal ini termasuk penulisan naskah, ya, pembuatan musik, dan pembuatan efek visual, misalnya untuk menghasilkan ilustrasi atau desain grafis secara otomatis. Teknologi berbasis AI dapat menganalisis kumpulan data yang luas ya.
dan menggunakan kembali konten lama untuk menghasilkan cerita ataupun dialog atau bahkan skenario yang lengkap. Nah, teknologi ini juga dapat membantu dalam menyusun musik dengan mengidentifikasi pola dan gaya yang diamati dalam komposisi yang ada. Nah, selain perusahaan-perusahaan terkenal ya yang telah menggunakan alat efek visual berbasis AI yang mengotomatisasikan ya, menyempurnakan atau modifikasi gambar dan video. Sebagai contoh, game ya, pada game di Ubisoft, Assassin's Creed. Jadi eh, tampilan-tampilan di game di sana sudah juga eh, ada sentuhan-sentuhan AI yang berbasis AI di dunia virtual dan visual karakter pemain mereka. Jadi selain itu di dunia ini perfilman juga animasi itu juga ada contohnya Toy Story 4. Jadi di sana film-film animasi itu juga sentuhan dari eh, apa namanya AI ya. Jadi membantu manusia untuk apa namanya berkreasi ya, dengan menemukan konten-konten baru. Nah ini untuk kategori yang lainnya AI itu seperti penerjemahan. Yang seperti kita lihat bersama, kita sudah mengenal Google Translate ya, itu sudah lama sekali ya, yang dari dulu sampai sekarang, di mana pada awal diciptakannya ataupun di apa namanya aplikasi tersebut dipublikasikan dan kita gunakan itu hanya menguasai 3 bahasa saja. Jadi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab. Jadi 3 bahasa saja, di mana pada saat itu digunakan apa namanya diterbitkan itu menggunakan namanya Statistical Machine Translation. Apa itu Statistical Machine Translation? Yaitu terjemahan bahasa yang bahasa itu kata per kata. Ya, kata per kata sehingga ketika menerjemahkan eh, kadang-kadang ya apa namanya urut-urutannya yang menimbulkan masalah urutan eh, kata-kata dan pemahaman konteks kalimat itu tidak sesuai ya. Nah, itu karena penerjemahannya kata per kata. Nah, eh, zaman semakin berkembang sampai sekarang itu ditemukannya neuron machine translation. Jadi eh, apa namanya menerjemahkan bahasa itu eh, dalam satu kalimat sehingga tidak mengurangi jadi konteks dari eh, apa namanya maksud dan tujuan dari bahasa tersebut ya mudah dipahami oleh yang membacanya karena menggunakan neuron machine translation tersebut itu sesuai konteks natural dan mirip bahasanya itu sebagai bahasa manusia ya. Kemudian Google menyempurnakan sistem ini menjadi Google Neuron Machine Translation dan sekarang sudah ada lebih dari 200 bahasa yang bisa diterjemahkan baik itu dari Inggris ke Indonesia, Indonesia Inggris, kemudian ada bahasa Mandarin, kemudian ada bahasa-bahasa yang lain ya. 200 bahasa lebih ya bahasa yang di dunia ini. Jadi perkembangannya sangat signifikan ya tadi ya. Dari 2006 awal ditemukannya untuk apa namanya penerjemahan itu hanya bisa mendukung 3 bahasa saja. Kemudian sampai sekarang itu bisa menerjemahkan lebih dari 200 bahasa. Mungkin teman-teman nanti bisa mencoba ya aplikasi untuk apa Google Translate perubahannya seperti apa. Nanti teman-teman monggo silahkan nanti bisa belajar secara mandiri
belajar secara mandiri. Jadi bisa eh, apa namanya mencoba atau mencari Google Translate. Dan di sana juga tidak hanya translate bahasa saja, teks ke teks, tapi bisa juga mengattach ataupun melampirkan dari misalnya dari PDF atau apa kita masukkan ke sana itu bisa diterjemahkan. Mungkin dari apa namanya web atau apa bisa copy paste di sana ataupun kita tautkan untuk linknya. Nah, eh, selain itu sebagai penerjemah kategori AI untuk penerjemah. Nah, yang lainnya adalah navigasi penunjuk arah teman-teman. Jadi teman-teman semuanya juga sudah mungkin pada kenal dan tidak asing lagi ya di smartphone kita itu ada Google Map. Ya, Google Map sering ya ketika kita mau apa namanya pergi ke suatu tempat dan kita belum tahu alamatnya, asalkan teman kita ataupun orang yang mengundang kita ke suatu acara tersebut share log ya, share lokasi kepada kita, tinggal kita klik, kemudian kita mengikuti rute yang sudah ditunjukkan kepada kita, kita sampai gitu ya. Nah, AI berperan sangat penting ya dalam pembuatan Google Map menjadi alat navigasi yang komprehensif dan berguna melampaui aplikasi peta tradisional kalau yang dulu ya. AI dapat pada dasarnya mengubah cara kita berinteraksi ya dengan transportasi, menjadikannya lebih pintar, aman dan ramah lingkungan sejak integrasi algoritma machine learning pada tahun 2010-an ya untuk prediksi pola lalu lintas dan kemudian deep learning serta analisis data terbaru pada tahun 2020-an. Sistem navigasi menjadi sangat cerdas. Jadi AI digunakan untuk memproses berbagai data, termasuk laporan dari pengguna, data historis, kepada lalu lintas, kepadatan lalu lintas ya, kepadatan lalu lintas, dan faktor lainnya untuk eh, menampilkan data lalu lintas terbaru dan prediksi kondisi lalu lintas ya di masa mendatang. Model prediksi lalu lintas ini yang ditingkatkan melalui kemitraan dengan DeepMind ya, menggunakan Deep Neural Network untuk memprediksi perlambatan yang belum dimulai. Nah, ini kunci dan untuk menentukan rute terbaik, teman-teman. Jadi ketika ada apa namanya pembatasan atau perbaikan jalan, kadang-kadang ketika kita lihat di Google Map ya, eh, ataupun kepadatan lalu lintas, kita istilahnya ketika bepergian melewati perempatan di mana di sana ada lampu merah ya, kemudian traffic light. Setiap traffic light mungkin akan menampilkan apa namanya kondisi kepadatan yang kadang merah itu untuk padat sekali, yang kuning kemudian agak ramai lancar itu bisa kita lihat ya di sana. Jadi model Google Maps juga telah bisa diperbarui ya untuk memprioritaskan pola lalu lintas histori dari beberapa minggu terakhir guna beradaptasi dengan perubahan mendadak. Jadi selain itu terupdate terus ya, misalnya ada perbaikan jalan dan sebagainya itu secara otomatis biasanya kita dialihkan ke jalur yang lain. Nah, ini eh, apa namanya? Google Map dalam hal ini AI ya, dalam ini machine learning juga berperan dalam menawarkan rekomendasi jalur alternatif. Ya, jika rute yang dipilih kita itu padat dan mempertimbangkan faktor seperti jarak, kondisi dan jalan, ya, ukuran dan langsungnya rute. Jadi Google Map juga menggabungkan data dari pemerintah, misalnya
batas kecepatan di tol misalnya itu bisa juga dilihat di Google Map. Dan laporan real time dari pengguna seperti jalan yang ditutup ya seperti tadi saya sampaikan tadi ya seperti satu arah kemudian dua arah itu bisa kita lihat juga ya. Jadi itu eh, kategori AI yang apa namanya eh, sebagai petunjuk arah atau navigasi yang sudah kita kenal adalah Google Map ya teman-teman semuanya. Nah, selain itu apa? Nah, asisten virtual. Jadi untuk teman-teman tadi bahasa-bahasa yang saya apa namanya sampaikan mungkin ada beberapa teman yang tidak tahu eh, seperti tadi apa namanya natural language processing processing atau yang lainnya itu bisa teman-teman nanti melihat di glosarium ya. Jadi sana ada kosakata yang bisa teman-teman pelajari. Nah, kita lanjut ke asisten virtual. Di sini eh, yang banyak kita jumpai, nah ini ada Gemini, kemudian ada Siri, kemudian ada Alexa. Dari Siri, Alexa itu bisa juga asisten virtual ya. Jadi ini juga merupakan aplikasi eh, yang kita bisa jumpai sehari-hari ya. Jadi memungkinkan untuk interaksi melalui suara untuk berbagai tugas atau Siri, Alexa ya. Teknologi utama di balik kemampuan mereka adalah AI yang mencakup pengenalan suara, natural language processing, dan pembelajaran machine learning ya. Komponen-komponen AI memungkinkan asisten virtual untuk memahami perintah lisan. Jadi ngomong ya kita ngomong pada pengguna ya, menganalisis maksud dari kita dan AI memberikan respon yang relevan dan akurat atas pertanyaan kita, apa yang kita tanyakan. Dan asisten virtual itu terus belajar beradaptasi dari pola dan interaksi dan kebiasaan pengguna menjadikan mereka semakin cerdas dan personal seiring waktu. Jadi eh, hasil interaksi kita ke apa namanya AI ya AI itu menjadikan AI untuk belajar suatu kesalahan untuk diperbaiki ataupun feedback itu pakai AI untuk belajar dan semakin cerdas ya seiring waktu. Nah, penerapan AI pada asisten virtual membawa manfaat yang signifikan ya, termasuk dalam pemberdayaan individu penyandang disabilitas. Jadi, teman penyandang disabilitas dengan aplikasi BMAS kalau nggak salah untuk tunanetra itu juga membantu untuk menjelajahi web-web yang ada di internet. Nah, itu berdasarkan suara. Juga mungkin teman-teman bisa mempelajari secara mandiri ya. Jadi dengan bantuan-bantuan apa namanya AI ya sebagai asisten virtual untuk penyandang disabilitas itu membantu mempermudah berkomunikasi ya untuk belajar sebagai contoh pembelajaran Braille ya berbasis AI itu juga ada yang mempromosikan gaya hidup mandiri dengan mengoptimisasi tugas-tugas harian dan menghubungkan pengguna dengan dunia luar melalui transkrip percakapan atau kontrol perangkat ya. Meskipun canggih, asisten virtual masih menghadapi tantangan ya, seperti kesulitan dalam memahami aksen, dialek, atau suara di lingkungan bising. Selain itu, kekhawatiran mengenai privasi data, mengingat perangkat ini selalu mendengarkan kata pemicu, tetapi menjadi isu penting ya. Nah, jadi eh, juga dalam penggunaan AI itu juga eh, perlu kehati-hatian ya untuk evaluasi
Kadang-kadang ini sesuai tidak dengan apa namanya benar tidak, adil tidak. Nah, itu juga menjadi evaluasi kita sebelum kita itu meneruskan berita ataupun kita share di sosmed. Misalnya kalau kita eh, apa namanya memiliki sebuah karya ya, sebuah karya ataupun konten yang kita share, baik itu di post Facebook, kemudian media sosial yang lainnya, sosmed yang lainnya. Nah, selain itu, AI juga, nah ini sebagai pelayanan, jadi chatbot layanan. Kita kadang-kadang apa namanya tanya ke web tertentu ya, web tertentu seperti misalnya ketika kita ke ini aja apa namanya aplikasi di BPJS misalnya aplikasi di BPJS kita tanya kemudian eh, yang menjawab kita itu kadang-kadang juga robot SIN yang disebut dengan AI itu. Jadi kepentingan informasi dasar itu apa, kita menanyakan apa, itu kita tinggal ngeklik nomor satu, dua, tiga atau lima misalnya satu pengaduan tentang apa, kemudian kepesertaan misalnya kalau BPJS ya itu bisa kita klik-klik, kita diarahkan dan solusinya bagaimana. Nah, itu diberikan secara otomatis oleh AI dalam ini pelayanan atau chatbot yang ada di sana. Jadi eh, AI chatbot itu juga program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan ya percakapan ya manusia ketika kita mencari informasi atau apa berita ya ataupun ketika kita menanyakan di apa namanya webnya bank-bank ya ketika kita juga mengalami apa namanya masalah dengan ATM kita nggak bisa diakses ataupun tidak bisa mobile banking dan sebagainya kita bisa berkonsultasi di web mereka bank-bank itu juga ada biasanya tampilan di itu apa namanya chatting ya WhatsApp bisa jadi eh, secara otomatis, chatbot akan melayani manusia sesuai dengan kebutuhannya atau pertanyaan. Nah, penerapan AI atau chatbot dalam layanan pelanggan menawarkan berbagai manfaat ya signifikan eh, bagi bisnis ya. Mereka mungkin seperti eh, ketika kita belanja itu juga kadang-kadang tokonya kita chat itu kita chat di tokonya itu yang membalas biasanya robot atau eh, kalau kita nggak dijawab biasanya langsung ke operator gitu ya atau yang punya jadi itu teman-teman salah satu dari apa namanya kriteria ya kategori EE salah satunya adalah chatbot atau layanan apa namanya ketika kita tanya-tanya ya nah yang lainnya apa yang ke terakhir ini keamanan AI yang eh, menyajikan keamanan. Jadi tentang face recognize atau voice match Google Assistant. Nah, ini contohnya ya. Jadi AI memiliki peran yang sangat penting ya dalam meningkatkan keamanan di berbagai aspek baik digital maupun fisik dalam penggunaan pengenalan wajah AI terutama eh, convolution web ya, deteksi wajah. Jadi ilustrasi fitur unik ya, seperti menciptakan print atau sidik wajah ya dan mencocokkan wajah dengan database yang ada. Sistem ini meniru kemampuan otak manusia dalam mengenali pola dan terus belajar serta beradaptasi dari data untuk meningkatkan akurasi di berbagai kondisi. Nah, pengenalan wajah yang berbasis AI diterapkan untuk keamanan ponsel, pengenalan wajah berbasis AI.
diterapkan untuk keamanan ponsel, sistem keamanan kawasan, hingga personalisasi eh, sehingga personalisasi ya. Jadi teman-teman sekarang sudah apa namanya kita jumpai ya, jumpai apa namanya eh, ketika kita HP kita, HP kita kan sangat-sangat ini apa namanya privasi ya, untuk data-data di dalamnya kadang eh, apa namanya harus ada PIN yang harus membuka dan membukanya kadang-kadang pakai fingerprint ya, sidik jari ya. Sidik jari bisa, pengenalan wajah juga bisa. Nah, itu berlaku untuk juga yang di apa namanya komputer gitu juga ya. Di laptopnya kan untuk suara juga bisa untuk ini ya, untuk keamanan voice print. Nah, teknologi ini juga dapat si anomali dalam suara yang mungkin mengidentifikasi penipuan dan memfasilitasi jejak audit serta respon kepatuhan. Nah, di ranah ada dalam merangi spam, phishing. Nah, itu ya, spam itu juga apa namanya eh, biasanya berupa iklan-iklan yang disebar oleh apa namanya orang yang mempromosikan kepada kita, tapi tidak kita inginkan. Nah, itu juga mengganggu sekali ya ketika ada spam. Kemudian eh, dalam menggunakan machine learning, IE memindai email masuk untuk mencari tanda bahaya seperti URL, bisa berubah halaman, web, gambar, dan lain-lain. Jadi di email kita itu kadang-kadang ada spam ya, kolom spam. Misalnya kalau di sana itu ada apa namanya yang membahayakan dengan email kita, itu dengan sendirinya ada peringatan di sana ya. Karena pemfilteran seperti berbasis eh, kesamaan, simple dan adaptif ya. Perkembangan web processing dan deteksi phishing yang lebih canggih dengan menilai konten, nada, elemen, visual, email atau situs palsu. Nah, deteksi phishing berbasis AI luas di perusahaan teknologi, sektor perbankan dan keuangan, layanan cloud dan sistem dari ancaman yang meskipun data tantangan seperti kurangi beban manusia, kesalahan, ancaman keamanan atau digital. Jadi itu teman-teman dan ini juga apa namanya kegunaan AI, kebutuhan profesional dan aksesibilitas dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan profesional pekerjaan, mobilitas, terutama bagi penyandang disabilitas. Jadi, seperti yang sudah teman-teman kenal di modul nol di sana, beberapa aplikasi, nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri, ataupun teman-teman juga bisa belajar secara mandiri menemukan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, aplikasi yang lain yang apa namanya eh, bisa dipelajari eh, di sana apa namanya eh, Meta AI dari Microsoft itu ada Copilot ya, Microsoft Copilot itu bisa dipelajari juga. Tetapi dalam hal ini karena berkaitan dengan modul yang kita pelajari itu bisa di sana ada notebook LM yang mungkin teman-teman ada ya. Dan AI itu juga bisa mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti eh, kemarin ya Google Map menunjukkan
tempat yang akses untuk kursi roda. Nah, itu juga mungkin teman-teman bisa juga secara mandiri nanti belajar mencari aplikasi eh, tentang apa akses gedung yang akses dan sebagainya. Itu ada, mungkin teman-teman silahkan untuk searching untuk belajar secara mandiri. Nah, ini contoh AI untuk kebutuhan profesional aksesibilitas seperti Grammarly ya, bahasa Inggris, eh, Gemini, ChatGPT yang menghasilkan, kemudian ada notebook LM ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari Google Map ya, untuk mobilisasi, kemudian Be My Eyes aktivitas ini untuk teman-teman netra bisa menjelajah web di internet ya. Jadi bisa pakai aplikasi ini dan bahkan eh, bisa bertemu teman-teman pengguna apa nama disabilitas netra yang lainnya. Jadi saling support. Nah, itu teman-teman yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman di modul 2 ini. Eh, Semoga teman-teman semakin mengerti, kemudian bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada ya. Dan mungkin ada pertanyaan ataupun sharing dari teman-teman untuk sesi ini kami persilakan. Mari silakan. Kami stop share dulu ya. Mari silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oh, ini dari Mbak Mita Dewi. Ini, Kak, saya mau tanya tentang notebook LM. Saat mengerjakan tugas, saya belum paham untuk menggunakan itu. Bisa untuk translate kalimat menggunakan Google Translate saja. Oh, kalau untuk latihan ya, untuk latihan apa namanya di modul ya, itu apa namanya menggunakan notebook LM ya pakai aplikasi itu. Teman-teman coba untuk menginstal ya, untuk menginstal. Ini nggak bisanya bagaimana ya? Mungkin bisa diceritakan Bu Mbak Mita Dewi. Karena ini berbeda ya. Kalau Google Translate itu beda. Mungkin bisa diceritakan Mbak Mita Dewi nggak bisanya seperti apa? Jadi di sana ada apa namanya? eh Setelah masuk ke aplikasi tersebut, mungkin berkaitan dengan link ya. Kita bisa klik linknya di sebelah kiri kalau nggak salah ya. Untuk download. Oh, ini saya sudah install, tapi setelah itu saya nggak paham gimana untuk download filenya. Ya, coba nanti eh Tapetani ya si Mbak Ita Dewi nggak bisa bagian apa namanya kiri di situ ya, Mbak Mita Mita Dewi nanti. Ya, mungkin yang lainnya teman-teman kami silahkan. Oh ya, ini ada pertanyaan dari eh, Kak Sri Nandi ya. Nah, izin bertanya tentang EE untuk keamanan atau phishing. Jadi phishing itu tentang penipuan ya. Jadi untuk memberikan informasi berita atau keuangan biasanya. Jadi kadang-kadang kita itu menjumpai link ataupun WhatsApp pun ya itu pun di apa namanya web yang apa namanya di sosmed kita tiba-tiba itu apa muncul eh,
phishing ya, memberikan informasi yang palsu ketika kita klik ternyata penipuan ya, eh, mereka itu menyamar sebagai sumber yang terpercaya, sumber yang sah misalnya. Tapi kadang-kala itu, oh itu salah itu ternyata orang penipu ya. Dan nah, untuk istilahnya terhindar dari penipuan tersebut, kita harus belajar istilahnya apa namanya? Memahami ya, jangan asal percaya dengan apa yang apa namanya? Informasi-informasi yang diberikan kepada kita ya. Tentang hoax juga jangan langsung percaya. Kita cek and recheck baik itu di apa namanya? eh, laman resmi ya. Biasanya ada undian berhadiah. Undian berhadiah setelah Anda mendapatkan hadiah berupa sebuah mobil dan sebagainya. Nah, kita misalnya itu berasal dari Telkomsel, apakah ada ataupun apakah kita istilahnya mengisi data yang berkaitan dengan apa namanya bus tersebut. Nah, istilahnya melihat web asli dari Telkomsel di sana. Misalnya ada undian dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak melakukan, jangan memberikan data-data pribadi yang sangat penting, teman-teman. Terutama untuk NIK KTP, kemudian rekening. Hati-hati dalam istilahnya memberikan kepada pihak lain yang istilahnya belum jelas. Itu biasanya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita endingnya kita merasa dirugikan ya, dirugikan. Nah, ini juga sembari kita menjawab pertanyaan untuk nyambi absensi ya. Silahkan absensi teman-teman yang datang, kami persilahkan untuk absensi, nyambi absensi untuk apa namanya pertemuan pada siang hari ini. Mari teman-teman. Oh ya, ini ada pasien tadi siapa ya? Oh, enggak, kok hilang? Oh ya, Kak Irfan, silakan. Ya Pak, maaf sebelumnya. Saya tadi habis pergi berobat dulu sebentar, kemudian terlambat 1 jam. Eh, izin bertanya Pak, ini pembahasan kali ini tentang apa Ya, silakan Kak. Kak Irfan. apa saja sih? Kan ini ada yang bertanya tentang AI untuk keamanan. Oh ya ya, saya Ya, kembali ya untuk ya. Kak Irfan. Ya, ya. Jadi kita tadi mempelajari dalam kehidupan sehari-hari ya, dan kategori dari AI dalam kehidupan sehari-hari 6. Yang pertama itu untuk industri kreatif hiburan, seperti apa namanya, kita jumpai si aplikasi yang di smartphone kita. Ada Spotify itu yang berkaitan dengan musik ya, dan Netflix itu yang kaitannya dengan kita nonton film. Kemudian ada YouTube, itu kita bisa melihat konten-konten baru, baik konten itu konten untuk apa berita-berita yang ada, atau konten-konten yang lucu, ataupun kita bisa melihat podcast ya, podcast-podcast yang terkenal seperti podcastnya Deddy Komposer, kemudian Denny Sumargo dan lain sebagainya. Jadi di dunia hiburan ataupun industri kreatif. Nah,
Kemudian yang kedua itu juga ada AI sebagai untuk penerjemahan bahasa. Jadi tadi sudah di apa namanya sampaikan kalau sebagai contoh adalah Google Translate ya. Dari tahun ke tahun itu mengalami istilahnya peningkatan apa namanya performa dari Google Translate tersebut, di mana pada awalnya sekitar tahun 2006 itu Google Google Translate itu hanya mampu mentranslate ke dalam tiga bahasa saja, bahasa Arab, Mandarin ya tadi, eh, bahasa Inggris, dan berkembangnya ilmu, kemudian dalam hal ini AI itu sudah bisa mentranslate sekitar 200 lebih eh, bahasa yang mengalami Ya, Pak. signifikan. Kemudian nomor 2 itu si ya AI yang apa namanya sebagai penunjuk arah, sebagai apa namanya ya Google Map yang di smartphone kita. Ketika kita istilahnya pergi misalnya ini maka ini apa namanya mau pergi dari Solo ke Surabaya misalnya. Nah, kita kalau ke Surabaya, kemudian kita menghadiri sebuah apa namanya undangan, kita nggak tahu alamatnya. Nah, asalkan teman kita ataupun orang yang mengundang kita share lokasi ya. Nah, kita menggunakan Google Map, maka kita juga akan sampai ke sana. Jadi menunjukkan arah ke sana. Kemudian ketika misalnya arah atau rute yang sudah kita apa namanya lewati, ternyata di sana ada penutupan karena ada terjadi perbaikan jalan atau mungkin ada kecelakaan besar atau apa atau kepadatan lalu lintas, kita bisa melihat di Google Map ya misalnya eh, terjadi kemacetan panjang, nah, itu warnanya merah misalnya gitu ya. Kemudian warna kuning misalnya ramai lancar, nah, itu di navigasi atau petunjuk arah di Google Map. Kemudian di asisten virtual itu di sana juga ada eh, Gemini contohnya, kemudian Alexa. Nah, itu juga eh, contoh-contoh dari asisten virtual di mana di sana membantu kita untuk istilahnya berkreasi ya, istilahnya menciptakan konten baru, baik itu tulisan, gambar ataupun video. Nah, yang nomor 5 pelayanan di sini adalah chatbot. Nah, chatbot. Jadi chatbot ketika sebagai contohnya tadi ketika kita apa namanya eh, membuka web misalnya bank ya, bank di sana ada customer service-nya di sana. Nah, ketika kita klik akan tampil ya menu-menu misalnya 1 sampai 4. Ya, nomor 1 misalnya keluhan pelanggan misalnya. Kemudian ada bagaimana cara eh, apa namanya pendaftaran baru bagaimana. Kemudian kalau misalnya tidak ke 4 tersebut, nomor 5 hubungi operator. Seperti itu pelayanan chatbot nomor 5 itu ya. Kemudian yang keenam itu keamanan. Keamanan. Jadi sistem apa namanya kategori AI yang keenam ini juga untuk keamanan. Contohnya tadi eh, jadi bisa saya tampilkan lagi di sini ya. Jadi pengenalan wajah ketika apa kita membuka smartphone kita ataupun laptop kita ataupun fingerprint ya ketika kita membuka apa nama smartphone kita atau menggunakan pengenalan suara itu juga bisa. Jadi itu untuk sistem keamanan. Kemudian di email kita kadang-kadang juga ada kolom spam ya. Jadi kolom spam itu
apa namanya seperti apa namanya itu namanya promosi-promosi yang dari orang yang disebarluaskan secara massal, kemudian kita tidak menghendakinya. Ya, kita menghendakinya, itu namanya spam. Kemudian ada di sini phishing ya, phishing juga penipuan, bagaimana supaya kita tidak tertipu, itu juga sudah saya sampaikan tadi ya. Begitu, Mas Ivan. Ya, Ya, siap. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Mungkin teman yang lainnya bisa mengajukan pertanyaan. Oh, ini ada dari Kak Ahmad Dumarudin ya. Rekomendasi AI itu dari kita untuk kita ya. Apa yang sering kita tonton, maka data itu yang diolah oleh algoritma lalu direkomendasikan ke kita. Di sini kita harus hati-hati ya kalau kita sudah nonton yang aneh-aneh, maka yang direkomendasikan pasti konten yang aneh juga. Ya, betul. Betul, Kak Ahmad ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi eh, hal-hal apa namanya eh, AI yang bersifat merekomendasikan kepada kita konten-konten yang sudah kita lihat, baik itu di YouTube, kemudian kalau musik di Spotify, apa namanya yang direkomendasikan juga hasil dari apa yang kita lihat. Jadi hasil dari klik kita, komen kita, like kita di aplikasi tersebut seperti sebagai contoh video di YouTube ya, konten-konten di YouTube. Nah, kita sering ini apa namanya nonton konten-konten tentang pertanian, bagaimana istilahnya pertanian padi yang bagus di Jawa ataupun di luar Jawa kayak gitu bisa bisa dilihat di sana ataupun pertanian-pertanian yang lainnya itu bisa ketika hari ini kita buka-buka itu ya misalnya detail gitu kemudian kita komen berapa apa namanya konten dari orang kemudian kita like ya kemudian apa namanya kita juga melakukan ke istilahnya kontennya yang orang lain yang berkaitan dengan pertanian tersebut. Kemudian kita selesai nih hari ini. Sudah nggak lihat lagi, kita close untuk YouTube kita. Kemudian besok ataupun 2 hari yang akan datang, kita buka apa namanya YouTube kita. Nah, yang tampil di sana adalah rekomendasi dari apa yang kita lihat sebelumnya. Tentunya bukan dari anu ya, apa namanya? Konten yang sama ya. Tetapi misalnya ada part satu dari misalnya bagian satu cara menanam padi ya gitu ya kita lihat. Kemudian orang yang membuat konten tersebut punya konten lagi bagian dua cara apa namanya menanam misalnya sayur mayur ya gitu ya. Secara otomatis itu kita juga akan melihat referensi di YouTube itu di menu-menu itu akan ditampilkan ke kita. Nah, nah, seperti tadi juga ketika kita sukanya itu hal-hal yang lucu, berita-berita yang lucu, misalnya kejadian-kejadian yang lucu. Nah, ketika kita sering scroll, kemudian kita lihat orang yang istilahnya membuat konten dan kita lihat, kita komentari. Nah, besok-besok itu juga yang muncul akan apa namanya kontennya orang tersebut. Ya, mungkin juga konten yang lain juga yang berkaitan dengan berita-berita yang lucu ataupun kejadian yang lucu. Nah, atau mungkin yang suka eh, elektronik service. Nah, jadi teman-teman lihat cara servis TV misalnya, cara servis printer, cara servis dan sebagainya dari konten-konten yang dibuat orang, kemudian asik kita, oh caranya begini, begini. Kita lihat di sana. Nah, di kemudian hari ketika kita buka YouTube, kemudian kita klik, kita buka, maka rekomendasi yang muncul itu juga kebanyakan tentang reparasi barang-barang kami Kak Ahmad.
Domarudin ya. Oh ya, dia kalau suka nonton yang aneh-aneh direkomendasikan pasti konten yang aneh-aneh juga ya. Ya, jangan yang ngeklik yang aneh-aneh ya. Oke, Kak Irfan, pertanyaan lagi Kak Irfan. Silakan Kak Irfan. Ini ya itu kayak apa ya, ada eh, penjualan online lah gitu. COD kayak garis gitu. Nah, apakah itu atau apa Pak? Ya, Bisa hipnot. ya sebenarnya tergantung psikologi kita ya sebenarnya. Jadi seperti tadi juga yang saya sampaikan ada istilahnya di sini ada istilahnya phishing dalam si yang istilahnya tidak siap ya. Kadang-kadang baik itu WhatsApp, telepon kita, ya, dan kan ini ya, mohon eh, mengirimkan uang sekian 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 ya, gitu ya. Nah bagi kita yang tidak siap, terutama banyak apa namanya orang tua yang sudah sepuh-sepuh gitu ya kaget, kaget dengan menerima berita tersebut. Nah kadang-kadang kita karena kaget tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk istilahnya eh, menipu hal yang lainnya. Misalnya untuk membantu korban eh, bisa nanti lewat saya, misalnya gitu ya. Pergi ke ATM, klik ini dan ini ya gitu. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu ya bersifat online ataupun eh, kita cross check dulu dengan saudara kita atau anggota keluarga kita, benar nggak ini? Jadi kadang-kadang kita juga kaget ya, kalau orang tua apalagi ya kaget latah, oh ya gitu kan, langsung berangkat gitu kan. Nah kita juga harus mengevaluasi dulu, jangan-jangan ini penipuan. Jadi jangan eh, secara mudah untuk memberikan data pribadi, baik itu eh, KTP kita, NIK kita, kemudian apa namanya nomor rekening apalagi ya, ya jangan jangan di apalagi ada perintah-perintah secara online urus gini 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 jangan. Jadi kadang-kadang juga saya pernah mendapat kecuali kalau sumbernya itu terpercaya ya sumbernya seperti ya sebagai contoh tadi ketika misalnya misal mengadakan undian misalnya, nah kita dihubungi Telkomsel, kita cek bener nggak ataupun kita apakah pernah mengikuti kuis tersebut. Kalau enggak kok ada orang yang menghubungi kita, itu juga istilahnya harus waspada dan berhati-hati ya. Kita harus benar-benar sampai data-data penting kita, pribadi kita itu dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab eh, dalam hal ini untuk penipuan. Apalagi sekarang marak ada pinjol ya, pinjol. Ketika ada istilah menemukan di KTP atau apa itu secara aduh bisa gitu ya didaftarkan sehingga ada kasus atau berita yang lalu itu seorang bapak-bapak yang ditagih oleh pinjol kaget dia. Kaget bahkan ribuan juta. Nah, itu juga istilahnya merugikan.
merugikan daripada eh, pengguna ya, orang yang mempunyai data tersebut. Mungkin itu Mas Kak Irfan ya, Kak Irfan. Mungkin teman-teman yang lain silahkan untuk berbagi juga boleh, silahkan berbagi cerita ataupun bertanya juga boleh, silahkan. Sambil mengisi absensi ya, silahkan teman-teman mengisi absensi. Bos silahkan, teman. Ya, ada pertanyaan dari Kak Ahmad. Pernah minta Meta EE untuk menerjemahkan sebuah kata dan Meta EE salah menerjemahkan kata tersebut. Saya koreksi dan Meta EE senang dan menerima koreksi saya. Di sini saya mengambil sedikit kesimpulan bahwa apa yang ditampilkan AI tidak selalu tepat dan benar. Ya, benar sekali Kak Ahmad ya, memang benar. Jadi segala sesuatu yang kita tanyakan ke AI ya, itu belum tentu hasilnya itu benar karena berkaitan dengan eh, prompt juga ya. Prompt itu instruksi yang kita masukkan ke dalam AI. Itu sedetail mungkin. Jadi nanti di modul berikutnya kita akan belajar bagaimana cara kita apa namanya ngeprompt ataupun memberikan instruksi kepada AI. Bertanya kepada sehingga hasil pada prompt kita itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau misalnya belum sesuai, kita evaluasi. Seperti Mas apa namanya Kak Ahmad ini juga mengevaluasi Meta AI. Nah, kita masukkan, kita evaluasi bahwa itu salah. Kemudian otomatis dia akan mengkoreksi kesalahannya di mana. Dan itu menjadi pembelajaran bagi Meta AI itu semakin pintar dia. Dia belajar memberikan feedback ya, kepada kita. Jadi segala sesuatu yang apa namanya yang kita tanyakan ke AI ya, kalau yang berkaitan dengan penerjemahan kata atau bahasa, mungkin teman-teman menggunakan Google Translate saja ya, jangan di Meta AI. Walaupun di sana bisa, tetapi secara kategori tadi sudah kita pelajari ya. Kategori apa untuk translate data itu Google Translate. Kalau untuk apa namanya penunjuk arah navigasi ya kita menggunakan Google Map. Nah, gitu ya. Itu sekarang sudah bisa dan mengerti nanti ke depannya teman-teman untuk menerjemahkan pagi tadi sudah dipaparkan kalau Google Translate itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya dari pertama itu hanya cuman tiga bahasa yang bisa ditranslatekan tetapi diterjemahkan tetapi sampai sekarang itu eh, bahkan sampai 200 lebih mungkin kalau sekarang mungkin ya lebih ya mungkin ada temuan baru lagi karena untuk AI di sini itu perkembangan untuk upgrade-nya itu cepat banget. Ya. Penemuan-penemuan pengembang itu luar biasa cepat sekali ya. Jadi antara perusahaan-perusahaan pencipta aplikasi
Jadi seperti Gemini, ChatGPT, eh, di mana perusahaannya ada OpenAI ya, di sana ada Google, itu berlomba-lomba sedemikian rupa untuk menyajikan kepada pelanggan atau pemakai. Jadi kita sebagai pemakai itu nyaman sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, eh, Gemini ya, yang dulunya istilahnya pada level flash ya, flash istilahnya from tag, kemudian hasilnya tag. Misalnya, buatkan saya sebuah apa namanya cerita pendek. Kemudian berkembang lagi menjadi dari tag ke gambar. Jadi buatkan saya gambar sedang mencangkul di sawah dengan background pegunungan dan sebagainya. Nanti ditampilkan juga bisa. Nah, sekarang juga berkembang lagi ada Vio 3 ya, yang dimana kita ngeprom, buatkan video ya, orang sedang di pasar sedang menjajakan apa namanya jajanannya atau dagangannya dengan berteriak-teriak. Nah, itu juga bisa kita gunakan daripada AI yang pesat. Jadi dari perusahaan-perusahaan pengembang di sana berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi yang kompleks, yang apa namanya bisa dinikmati oleh pengguna. Nah, itu teman-teman dari hari ke hari, bulan ke bulan itu ditemukan juga di bidang ini desain juga juga ada ya. Di saya mencoba Canva ya, aplikasi Canva dipakai untuk apa namanya video juga di sana ya. Selain mendesain gambar, kemudian apa namanya meningkatkan resolusi gambar itu juga bisa untuk nyiptain video dengan prompt di sana. Mungkin itu teman-teman. Mari silahkan ada yang ditanyakan. Oh ya, ini sekalian menjawab dari Kak Mita Dewi tadi ya, yang menanyakan tentang apa namanya notebook LM. Bagaimana setelah saya menginstal? Mungkin saya akan share screen. Mohon izin share screen. Seperti ini ya Kak Dewi ya. Jadi ketika kita ada link atau apa, itu bisa sumbernya di-add di sini. Boleh. Jadi dia apa namanya berupa upload dari apa namanya file kita. Jadi sebelah kiri tadi ya, sebelah kiri tadi menampilkan. Nah, ini sebelah kiri. Nah, klik add ini kita upload. Dan nanti tergantung nanti kita bisa lihat data itu ada di file tersebut ada di mungkin di drive D atau drive DV, silahkan nanti ke klik upload source ya. Atau kalau di sini bisa coba nanti ini ya, describe something you like to learn about, click I'm feeling curious. Jadi di sebelah kanan tadi yang add tadi ya, teman. Kalau misalnya mencoba atau yang tengah. Nah, nanti kalau sudah terupload di bagian tengah itu nanti Kak Devi bisa ngeklik di sini, ngeprompt di sini, mau diapain. Nah, hasilnya juga akan di sini nanti. Ya, ya nanti dipelajari secara mandiri ya, Kak Devi. Tadi ada pertanyaan, bagaimana cara uploadnya?
izin Pak Kuku. Ya, Eh, silahkan. Jadi saya udah sempat nyoba pakai cara yang ditampilin sama Pak Kuku ya. Cuman Heeh. pas saya udah upload linknya itu tiba apa namanya saya udah nulis promnya di tengah itu saya enter dia nggak Mm-mm. mau gerak gitu loh Pak. Anu dicoba di-download dulu menjadi PDF mungkin dan nanti di teks di sana coba. Nah, nanti Itu ya. Jadi saya coba. pakai metode upload link sih Pak. Ya ya. Dicoba dua dua hal tersebut. Begitu ya, Kak Hafid ya. Dan Kak Mita Devi. Ya, nanti bisa dicoba. Mari silahkan teman-teman yang lainnya yang ingin share ataupun bertanya pertanyaan lain, boleh silahkan. Kami menginformasikan kembali untuk belum mengerjakan apa namanya pelatihan baik itu pretest eh, latihan kemudian post-test modul 1 harap nanti dilengkapi ya. Harap dilengkapi karena itu salah satu apa namanya syarat utama untuk nanti kelulusan dan apa namanya dan untuk post test teman-teman semuanya usahakan nilainya itu lebih ya. Jadi minimal itu 65 poin. Nanti kalau misalnya belum tercapai bisa diulang apa namanya mendapatkan nilai lebih dari 65 atau 65. Pokoknya minim 65 post test semua modul. Untuk lebih juga lebih bagus, ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, 90, boleh. Dan supaya pretest sama post test itu jangan terbalik ya. Kadang-kadang sebelum kita apa namanya mendapat pembelajaran dari modul malah lebih bagus nilainya pretestnya. Setelah dapat eh, paparan modul post testnya kok malah lebih lebih rendah. Nah, itu juga istilahnya nanti bisa ya teman-teman ya. Yang harapan kami juga semakin istilahnya apa namanya mendapat paparan kemudian pengetahuan seharusnya lebih pinter ya untuk post testnya lebih gampang gitu menjawab. Nah ini juga pertanyaan dari Kak Ahmad ini juga saya suka juga sampai yang serius. Jadi EM bagi disabilitas ChatGPT itu bisa untuk apa namanya kita ngobrol-ngobrol ya tentang pengetahuan kemudian apa namanya eh, permasalahan-permasalahan itu bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi bisa pakai voice suara, tapi jangan terlalu percaya ya dengan apa yang dikatakan AI karena AI tetaplah AI ya, tidak punya emosi, tidak punya empati ya. Kita harus evaluasi umurnya ya masih dan apa namanya tahu tentang AI tanpa pendampingan dari orang tua itu juga eh, sangat berisiko. Jadi anak tersebut istilahnya eh, sangat percaya ya. Ya memang AI pinter ya. Memang AI itu pinter dalam hal tertentu ya. Seperti kemarin sudah kita pelajari istilah pengolahan data yang jumlah besar itu bisa di ini. Tetapi keputusan seperti kemarin contohnya seorang dokter walaupun istilah dibantu AI, keputusan finalnya juga harus
yang dilakukan harus dilakukan oleh dokter spesialis tersebut karena berkaitan dengan emosi emosional istilahnya dari Mas Kak Irfan ya. Apakah post tes dan pretest sama? Ya, benar. Soalnya sama. Jadi ngukur pengetahuan teman-teman semuanya yang sebelumnya apa namanya belum belajar modul secara sinkronus seperti ini atau belajar mandiri itu eh, kita berikan soal gitu tanpa istilahnya teman-teman belajar itu hasilnya berapa. Kemudian setelah belajar mengerjakan apa namanya latihan kemudian mengisi post test itu juga bagaimana? Nah, harusnya lebih lebih anu ya nilainya lebih tinggi gitu ya. Ya, kalau post test nilainya di bawah 65 rapat merah ya Kak. Iya, ya. Jadi usahakan untuk post test itu lebih dari bisa diulang-ulang sampai 10 kali kalau nggak salah. Diulang kalau misalnya oh kemarin saya sudah melakukan ini pengisian di post test nilainya baru 60 misalnya. Diulang lagi sekali lagi, dua kali lagi, empat kali lagi ya sampai nanti di atas 65. Begitu teman-teman, mungkin ada pertanyaan lain atau mau sharing boleh silakan sharing ke kita dan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang istilahnya sudah kenal AI ya dari dulu sebelum apa mengikuti training pada kesempatan siang hari ini mungkin bisa baca-baca ataupun sempat apa namanya mengikuti training yang lain ya di tempat lain juga juga bisa silakan. Kami silakan teman-teman untuk mengajukan. Oh ya memberitahu juga pada siang hari ini teman-teman kalau misalnya ada tanyakan ataupun eh, tentang teknis ataupun tentang materi itu bisa di kelompok kelas kita masing-masing ya kelas 9 ya. Nah, mengerjakan latihan atau eh, post-test itu bisa di-share bagi teman motivasi buat teman-teman yang lain dan eh, itu ya. Nah, ini apa namanya hasil latihan itu nanti akan terkirim ke siapa? Nah, itu di ke linknya LM ya. Jadi penyelenggara, panitia penyelenggara. Jadi semua latihan post test dan pre akan
Ya, silakan teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan boleh berkaitan dengan modul yang kita pelajari hari ini ya, materi satu dan 2 ya, modul 1 dan 2. Dan modul nol tentunya teman-teman coba nanti belajar secara mandiri. Di sana sudah ada aplikasi-aplikasi yang istilah ditampilkan dan bagaimana mendaftarkannya. Kemudian tadi Mbak Dewi gunakan notebook LM itu bagaimana, itu bisa dicoba-coba di sana. Kemudian nanti juga kemudian translate ya. Kemudian apa namanya navigasi eh, di teman-teman apa namanya coba untuk aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah, eh, sekedar sharing juga ya teman-teman. Kemarin itu juga istilahnya sempat teman saya itu bertanya, wah saya dikacaukan dengan Google Map ini, ya, gitu ya. Kadang-kadang sok ngaco. Kita ditempatkan di ini apa namanya gang-gang sempit. Nah, gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut itu eh, teman-teman misalnya ini dari Solo Surabaya itu ya sudah kita apa namanya tentukan rutenya, kemudian lokasi tujuan. Selama perjalanan itu jangan istilahnya pindah-pindah dulu ya, jangan pindah-pindah. Nah, ketika istilah jaringan atau signal itu tidak kuat, kemudian sinyal kita mati, HP kita mati, secara ini ya offline itu sebenarnya Google Map itu juga terus berjalan ya sampai nanti misalnya kita melalui apa namanya daerah pegunungan dan masuk hutan sinyal tidak anu apa namanya tidak ada itu dengan sendirinya nanti kalau sudah dapat sinyal yang kuat itu juga kita pada rute yang benar ya asalkan HP kita jangan di ini klik-klik gitu dialihkan ini apa namanya biasanya kita panik ya ketika di tengah perjalanan wah HP mati ini gimana ini kayak gitu off ini gimana ini dan selama garis biru itu masih ada jangan dipindah-pindah ya jadi ketika kita pindah start misalnya eh, di tengah jalan dari perjalanan dari Solo ke Surabaya misalnya di apa Ngawi karena apa namanya sinyal nggak bagus kita start dari Ngawi kemana gitu dan kita istilahnya melewati tempat-tempat ataupun jalan-jalan yang tidak seharusnya biasanya gitu. Pengalaman juga saya di Bitan kadang sinyal ada berbagi cerita di tengah perjalanan karena Pak Panjan saya melihat HP akhirnya start dari mana saya berhenti saat itu tapi diarahkan ke yang terdekat tetapi gang-gang yang sangat sempit dan jalannya jelek. Nah, itu teman-teman mungkin ada teman-teman yang lainnya yang ingin berbagi ataupun bertanya, silakan. Oh ya, ada pertanyaan dari eh, Kak Mita Dewi ya. Silakan nanti bisa hal yang mana yang belum bisa ya, yang belum paham. Silakan teman-teman.
Ya, ada pertanyaan dari Kak Ahmad. Itu kalau CCTV itu berbasis AI juga ya, Kak? Ya, jadi CCTV yang sekarang ya itu sudah canggih sekali. Jadi eh, apa namanya? eh, jadi untuk keamanan dan sebagainya sekarang ada CCTV yang bisa apa namanya merekam kejadian-kejadian apa namanya yang terjadi di suatu tempat di mana CCTV itu dipasang ya. Itu rekaman-rekaman itu juga ada secara ini apa namanya pakai AMC ya di apa namanya di alatnya di situ di alat CCTV-nya bahkan ada penyimpanan di sana pakai Google Cloud ya tetapi berbayar ya per bulannya itu 99.000 sekian per bulannya jadi ada eh, merekam secara berkala atau harian itu bisa disimpan di Google Cloud ya. Jadi CCTV itu semakin canggih sekarang dimanapun bahkan di negara-negara maju di sana juga di apa namanya CCTV itu dipasang di tempat-tempat yang umum ya tempat-tempat umum. Jadi itu juga membantu manusia untuk apa namanya keamanan ya dari segi safety keamanan di suatu wilayah supaya tidak terjadi pencurian. Bahkan nanti kalau misalnya terjadi apa namanya pencurian di toko atau di tempat lain perkantoran atau rumah kita sendiri pun juga kadang dipasang CCTV ya demi keamanan ya. Bahkan itu bisa menjadi bukti ketika kita laporan ke keamanan atau pihak yang berwenang ya untuk atau menangkap dari si pencuri tersebut seperti ini. Nah, selain itu juga otomatisasi ya di kendaraan otonom. Jadi seperti yang sudah saya paparkan pada minggu yang lalu pertemuan pada modul pertama bahwa sekarang sudah ada eh, ya tanpa AI sistem AI. Tapi ya jadi masih ada. Jadi ketika AI tersebut menghadapi hal-hal yang belum pernah dilatihkan oleh ke dia seperti kemarin itu traffic light-nya itu mati, kemudian terjadi kecelakaan sehingga eh, eh, peran manusia itu sangat penting untuk mengambil alih otomatisasi tersebut ke driver manusia secara manual gitu ya. Dan itu pun juga kendali manusia itu juga di remote ya. Dari jarak jauh nggak mungkin kita langsung ke sana gitu enggak. Tapi kendalinya kendali remote manusia. Itu yang kendaraan otonom. Nah, sekarang juga eh, karena perkembangan teknologi yang sangat signifikan ya dari eh, tahun ke tahun bahkan bulan ke bulan itu di apa ada penemuan-penemuan baru tentang AI di dunia kesehatan bahkan eh, apa namanya di bidang transportasi tadi kemudian pengembangan untuk menciptakan lagu-lagu baru jadi generatif AI yang kita pelajari kemarin itu selain yang kita tampilkan di situ ada aplikasi-aplikasi lain yang istilahnya berbasis AI teman-teman. Teman-teman bisa mempelajari secara mandiri ya, baik searching di Google ataupun di YouTube banyak sekali. Di antaranya ada DeepSeek ya, DeepSeek, ada aplikasi kemarin itu ada Leonardo Leonardo da Vinci itu ya. Itu tentang desain misalnya, desain perkembangan Canva juga eh, bagus dari hari ke hari juga apa namanya dari tahun ke tahun mengalami upgrade. Silakan teman-teman semuanya kalau ingin bertanya.
mengenai modul satu, modul 2 yang kita pelajari atau hal lainnya yang lainnya. Misalnya teman-teman mau sharing pengalaman teman semuanya boleh, silahkan mengenai AI. Baik teman-teman semuanya, masih adakah pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin sharing atau apa? Kalau tidak ada, mungkin sudah cukup teman-teman untuk pertemuan sinkronus ataupun tatap muka pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Semoga teman-teman semakin mantap untuk mempelajari materi. Kami harapkan setelah eh, belajar dari modul satu, kemudian ini modul 2, nanti teman-teman bisa melengkapi pretest, kemudian latihan yang sudah disediakan di sana, kemudian juga mengerjakan post testnya. Silahkan untuk eh, mengerjakan latihan-latihan tersebut di modul satu maupun modul 2. Kemudian juga tidak lupa teman-teman eh, melengkapi profil juga ya, kolom-kolom yang belum diisi supaya diisi supaya jelas nanti nama juga sesuai dengan mungkin KTP ya, dengan nama panggilan supaya nanti ketika mendapat sertifikat sesuai dengan nama yang sebenarnya itu ya. Nah, ini juga ada pengalaman dari Kak Ahmad nih sebelum belum selesai ya. Saya juga pernah nonton penjual kuliner di YouTube, pembeli saya lihat membayar pakai QRIS ya. Dan penjual tidak perlu mengetahui pembayaran yang masuk karena alatnya ya memudahkan penjual juga. Ya benar, pakai QRIS ada list di sana ya, uang masuk sudah tampil pakai QRIS. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu apa ini dari Kak Catur. Kak, terkait sertifikat karena kemarin sempat lihat, bisakah diberi tanggal dan nomor sertifikatnya karena di kantor saya harus memasuki tanggal dan nomor sertifikatnya. Oh ya, nanti bagian panitia ya, admin nanti. Mungkin itu teman, terima kasih atas waktu untuk kita belajar bersama. Semoga bermanfaat dan lebih menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan sampai ketemu di eh,
pertemuan sinkronus berikutnya tetap muka di hari Sabtu mendatang ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat sore.